Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita Zara Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Oke, baiklah teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan ya. Nah, sekarang kita bahas lagi ANBK teman-teman, karena ini sedang kita laksanakan ya, sedang simulasi gitu. Nah, untuk informasi kali ini, langkah pertama yang dilakukan proktor di komputer proktor ini berlaku untuk simulasi, gladi bersih, dan juga untuk pelaksanaan ANBK SD nanti di tahun 2023. Makanya untuk proktor baru silahkan disimak dan ditonton video ini supaya nanti tidak ketinggalan informasinya gitu. Mesti yang proktor baru itu akan bingung begitu mau simulasi yang pertama kali atau ANBK itu harus ngapain gitu ya di proktor komputernya itu harus apa gitu. Nah, di kesempatan kali ini akan kami berikan pemahaman atau pencerahan sekedar untuk berbagi saja gitu ya. Nah, di sini kami sudah meringkaskan teman-teman. Kebetulan kami tadi sudah simulasi ya. Kami simulasi tadi siang itu. Ini tutorialnya malam. Nah, ini langkah pertama yang dilakukan proktor ANBK di proktor browsernya ya untuk ANBK SD ini. Nah, langkah yang pertama teman-teman itu silakan teman-teman membuka yang namanya web ANBK. Untuk apa? Untuk mengetahui username dan passwordnya. Jika memang simulasi, ya kita ambilnya komputer proktor dari simulasi. Jika nanti gladi bersih ya. Jika nanti asesmen nasional atau yang utama, kita ambil username dan passwordnya ya dari asesmen nasional. Kebetulan sekarang itu sedang simulasi, kita ambil komputer proktor dari simulasi. Nah, ini kode server atau username ini dan password kita masukkan ke sini teman-teman. Silahkan proktor browsernya yang sudah diinstal itu dibuka ya, dibuka. Kemudian ID proktornya yang tadi ya, yang username tadi itu dimasukkan ke sini ya, dimasukkan ke sini. Oke, supaya gampang lah seperti ini aja. Nah, yang ini yang username atau kode server dan password itu dimasukkan ke sini ya. Nah, kalau sudah klik sign in gitu. Nah, setelah kita masuk ke beranda ini, mesti bingung ini, pasti bingung teman-teman yang baru ditugasi sebagai proktor. Harus ngapain gitu ya. Nah, begitu teman-teman masuk di beranda, itu langsung ke sini teman-teman. Langsung teman-teman itu ke bagian ini, saya sudah men-screenshot yang tadi ya. Di bagian kelompok tes dulu nih ya. Coba mana saya cari dulu. Di bagian ini kelompok tes. Nah, di sini dulu ya. Kenapa kita harus langsung ke kelompok tes? Ini supaya siswanya itu bisa login. Ini untuk mengaktifkan exam browser client atau Chromebook yang dipakai oleh siswa untuk mengerjakan. Jika teman-teman tidak mengaktifkan kelompok tesnya, ya siswanya tidak bisa login. Jadi langkah pertama itu teman-teman ke kelompok tes dulu untuk mengaktifkan semua Chromebook atau exam browser client yang digunakan oleh siswa. Gitu ya, silahkan ke sini ke kelompok tes. Caranya di sini nanti ada pilihan statusnya. Itu pilih yang nonaktif. Kenapa? Karena ini masih nonaktif. Mereka belum bisa login, belum kita aktifkan. Di sini kita pilih nonaktif, lalu kode tes itu silahkan dipilih. Ini setiap hari itu berbeda. Jika hari pertama ini H1, jika hari kedua H2. Nah, besok umpamanya besok lagi hari ketiga ya nanti H3, H4. Disesuaikan dengan hari itu hari yang keberapa ya. Kemudian ini kelompok. Ini sementara kelompoknya hanya satu karena sesinya baru satu ya. Lain lagi nanti di ANBK. Nah, ini silahkan. Ini pilih nonaktif. Ini kode tesnya harinya hari keberapa, silahkan dipilih. Ini informasi ini ada ya di ANBK nanti. Ini kita centang di sini di status sekaligus kita centang sehingga tercentang semua. Setelah itu
kita pilih Asigen ya. Artinya kita mengaktifkan semua peserta yang ikut ANBK. Baik simulasi, gladi bersih ataupun ANBK. Itu cara mengaktifkannya seperti itu. Itu langkah pertama, teman-teman. Nah, begitu diaktifkan, nanti di exam browser kliennya, di siswanya itu silahkan bisa login ya, karena sudah diaktifkan lewat Asigen ya. Silahkan dicentang, pilih Asigen. Nah, kemudian setelah dari kelompok tes, teman-teman bisa ke status tes nih ya. Coba saya cari dulu. Nah, ke status tes. Jadi jika komputer peserta didiknya itu sudah diaktifkan, sudah bisa login, kemudian mereka mengisikan yang namanya identitas mereka gitu ya. Nah, kemudian mesti harus memasukkan yang namanya token. Ini kita token ambilkan dari sini, dari status tes. Nah, kita berikan ke siswa ya semuanya. Tokennya biasanya itu 1 ya untuk semua yang ada di situ. Kalau dulu itu tokennya rubah-rubah. Ini sementara simulasi tadi hanya 1 ya. Nah, sebetulnya hanya itu teman-teman langkah pertamanya. Jadi pertama kita masuk ke kelompok tes, mengaktifkan semuanya dulu gitu ya, mengaktifkan semuanya dulu. Nah, ke sini dengan cara ini pilih nonaktif, kode tesnya kita pilih ininya ya. Ini centang, ini Asigen all sehingga siswanya bisa login. Setelah itu mesti siswa nanya tokennya apa Pak gitu kan, atau tokennya apa Bu gitu. Nah, ini kita ke status tes ya. Coba mana status tes tadi. Kita ke status tes, kita berikan nomor tokennya, kode tokennya kita berikan. Sudah bisa login. Itu prinsipnya 2 ya. Itu langkah pertama. Nah, sekarang kami berusaha akan menjelaskan yang lainnya ya supaya teman-teman mendapatkan pemahaman sedikit lah. Nah, ini menu beranda teman-teman. Di menu beranda ini ini namanya juga beranda. Jadi nanti akan ketahuan di sini total siswanya berapa, yang login berapa gitu ya. Nah, kemudian setelah beranda status peserta. Ini status peserta itu akan kelihatan ya. Makanya teman-teman bisa mengecek di statusnya apakah mereka tes sedang dikerjakan, masih sedang berlangsung maksudnya, atau tes sudah selesai. Nanti akan kelihatan di sini. Ya, di sininya itu ada pilihan. Jika teman-teman klik status peserta, maka di sini akan muncul semua, baik yang tesnya selesai maupun yang sedang mengerjakan, gitu ya. Nah, ini status tes namanya. Nah, jika kita pilih sedang dikerjakan, maka rombongan siswa yang sedang mengerjakan akan kelihatan. Karena mereka mengerjakan yang namanya AKM, terus literasi, dan juga suling jar ya. Nah, ini khusus yang sedang dikerjakan. Untuk yang tesnya selesai, jika kita memilih tesnya selesai ya akan mengelompok tes yang sudah selesai siswanya. Gitu ya. Nah, kemudian daftar peserta. Ini otomatis daftar peserta yang mengikuti baik simulasi, gladi bersih atau ANBK. Ini hanya pemahaman saja ya. Nah, ini daftar peserta. Nah, ini status tes yang tadi ya. Ini kode tokennya itu ada di status tes. Ini kode token itu harus kita catat. Bila perlu pakai layar proyektor ke depan ya. Jadi setiap ada pergantian token, siswanya itu bisa melihat langsung ya. Pakai layar ke depan gitu, atau bisa pakai kertas besar, pakai spidol besar ditulis di depan. Nah, itu. Nah, kemudian ada yang namanya request reset login. Nah, ini fungsinya itu untuk mereset loginnya. Biasanya kan di komputer siswa itu ada yang error, tidak bisa login, sehingga siswanya itu minta reset. Nah, di sini ya silakan ini diklik centangnya itu lalu di reset gitu, sehingga nanti siswanya bisa login. Biasanya gitu, kalau error siswanya minta di reset, nanti akan muncul di reset login, tinggal dicentang reset, nanti bisa login siswanya. Nah, itu. Nah, contoh ini itu yang satu tadi
Kalau yang ini kalau banyak gitu ya, ini dua, tinggal centang aja di atas langsung di reset. Nanti siswanya bisa login. Makanya nanti jika ada error di Chromebook atau di laptop exam browser klien siswanya, itu silakan di reset aja ya, di reset. Jika di sini siswanya itu minta reset, kita selaku proktor resetnya di sini gitu. Nah, ini contohnya kalau sudah klik reset, nah maka akan muncul seperti ini. Apakah Anda yakin ingin mereset? Kita pilih ya. Maka akan sukses meresetnya sehingga siswanya bisa masuk. Nah, ini daftar login ya. Kalau ini kita yang mereset proktornya. Kalau yang tadi, kalau yang request ya, kalau yang ini namanya juga request ya, permintaan dari siswa, siswanya minta di reset. Lalu kita reset, maka mereka bisa login. Nah, tapi kalau daftar login, kita proktor yang mereset sendiri ya. Nanti umpamanya gini, siswanya bingung mau login gak bisa-bisa, ya kita reset aja oleh proktornya tanpa harus menunggu diminta reset oleh siswanya. Ini kita reset di sini ya. Jika ingin semuanya langsung di sini atau satu-satu bisa reset. Nanti siswanya bisa login. Nah, kalau ini kelompok tes, ini pertama kali kita mengaktifkan ya. Kita pilih nonaktif dulu. Ini kan masih nonaktif. Jadi kita pilih nonaktif untuk diaktifkan maksudnya. Kode tesnya juga ini lalu assign all ya. Nah, itu. Nah, ini terakhir teman-teman. Jika siswanya itu sudah semua mengerjakan tes sampai dengan selesai semua, jangan lupa laporan pengolahan. Kemudian dipilih di sini kode tesnya. Jika hari pertama itu munculnya ya hari pertama, jika hari kedua ya hari kedua. Pokoknya di hari pelaksanaan gitu ya. Baik simulasi, gladi bersih ataupun ANBK, silahkan bisa laporan gitu. Umpamanya bang saya lupa nggak laporan di simulasi ini, ya nggak masalah kalau masih simulasi. Tapi nanti kalau di ANBK ya baiknya itu laporan ya. Nah ini laporan, nah ini diisi teman-teman ya. Nah ini tampilannya seperti ini. Di sini akan ada tanggal itu, tanggal kita melaksanakan ANBK, ini lengkap, nama sekolah, ini jumlah peserta yang tercatat dan yang menyelesaikan. Ini kebetulan tadi kami itu uji coba simulasinya 11 kartu login yang masuk gitu ya, yang sampai dengan selesai. Kami tadi memberdayakan siswanya, walaupun simulasi kami tadi siswa yang ngerjakan gitu ya. Nah, di sini silakan dituliskan nama proktornya siapa, nama pengawasnya, nama penanggung jawab, ini otomatis kepala sekolah. Silahkan diisi ya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini gitu. Ini silahkan di-download. Nah, menu downloadnya di sini. Silahkan di-download, disimpan. Nah, silahkan disimpan, ditempatkan di folder mana ya. Diberi nama file lalu simpan. Dicetak ya. Nah, nanti akan bentuknya seperti ini. Nah, ya, PDF. Silahkan nanti dicetak. Nah, seperti itu teman-teman untuk langkah pertama yang dilakukan proktor ANBK di proktor browser pada waktu melaksanakan simulasi, gladi bersih ataupun ANBK nanti. Ya, mudah-mudahan dengan pencerahan ini paling tidak bisa sedikit memberikan kebingungan terhadap proktor terutama yang masih baru. Saya juga terkadang yang sudah lama itu pertama itu bingung teman-teman, ini saya harus ngapain gitu ya begitu masuk di proktor browser. Oh ternyata kita mengaktifkan pesertanya dulu lewat kelompok tes, lalu kita ambil tokennya, udah ya. Nanti kesananya berjalan seiring dengan waktu pasti bisa ya. Oke, itu saja untuk pencerahannya, mohon maaf agak lama supaya lebih rinci ya, dan mudah-mudahan bisa dipahami lah. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.